Assalamualaikum. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang transport elektron. Pada materi sebelumnya itu kalian sudah mempelajari tentang membran sel. Nah, membran sel itu merupakan bagian salah satu organel sel pada bagian paling terluar. Nah, membran sel itu kan salah satu fungsinya yaitu mengatur keluar masuknya zat. Nah, zat yang keluar dan masuk ke dalam sel itu semuanya diatur oleh membran sel. Nah, jadi proses transportasi itu dinamakan dengan transport elektron. Transport elektron dibagi menjadi dua, yaitu transport elektron secara aktif dan transport elektron secara pasif. Transport elektron secara aktif itu transport elektron yang membutuhkan energi, misalnya energi cahaya atau ATP. ATP itu biasa disingkat ATP, tapi nama panjangnya itu adenosin trifosfat. Nah, kalau yang transport pasif itu tidak membutuhkan energi. Transport pasif itu terdiri atas dua, yaitu difusi dan osmosis. Jadi kali ini kita lebih perdalam materi tentang difusi. Dan jadi difusi adalah perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah hingga menjadi suatu larutan yang sama. Jadi tadi difusi adalah perpindahan zat dari konsentrasi tinggi. Nah, konsentrasi tinggi ini bisa dikatakan sebagai hipertonis. Konsentrasi rendah ini bisa dikatakan sebagai hipotonis hingga menjadi suatu larutan yang sama atau isotonis. Nah, larutan yang hipertonis itu biasanya dikatakan juga sebagai larutan yang kental, sedangkan hipo itu larutan yang lebih encer dan terjadinya penyatuan antara hiper dan hipo sehingga menjadi suatu larutan yang isotonis atau sama. Misal diibaratkan pada kehidupan hari-hari. Nah, ini saya kasih contoh satu gelas yang sudah saya isi air. Jadi air ini merupakan suatu larutan yang bersifat hipotonis atau larutan yang bersifat rendah ya. Nah, kita campur dengan gula. Jadi gula ini merupakan salah satu contoh suatu zat yang bersifat hipertonis atau tinggi. Nah, kita campurkan. Ini kita campur antara larutan yang bersifat hiper ke larutan yang bersifat hipo ya. Jadi air ini adalah larutan yang bersifat hipotonis atau rendah, sedangkan gula ini bersifat hipertonis karena lebih kental dibandingkan dengan air. Jadi jika terjadinya pencampuran antara larutan hipotonis dan hipertonis, maka lama-kelamaan gula ini akan mencair sehingga larutan tersebut konsentrasinya bersifat sama atau dikatakan sebagai isotonis. Dengan contoh lain, difusi kita menggunakan zat pewarna dan tentu saja kita masih menggunakan air. Nah, air ini seperti contoh yang pertama, dia bersifat hipotonis berkonsentrasi rendah, sedangkan zat pewarna ini dia bersifat hipertonis atau konsentrasi tinggi. Nah, kita masukkan zat pewarna yang berkonsentrasi tinggi ini ke dalam air. Nah, lama-kelamaan zat pewarna ini akan merata atau bersifat hipertonis yang disebabkan adanya pergerakan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, yaitu yang zat pewarna tadi masuk ke konsentrasi rendah atau air sehingga larutan tersebut menjadi rata atau isotonis. Nah, ini membutuhkan waktu yang masih agak lama karena zat pewarna atau konsentrasi zat bersifat hipertonis ini sangat pekat sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama. Intinya, semakin pekat suatu larutan, maka semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk suatu larutan menjadi isotonis.
Nah, selanjutnya adalah difusi yang terfasilitasi. Nah, maksud dari terfasilitasi ini proses difusi yang dibantu oleh protein. Nah, protein yang kemarin itu waktu kalian pelajari di membran sel, bagian struktur dari membran sel, itu kan protein ada dua, itu protein integral dan protein periferal. Nah, protein periferal ini kan ada di bagian bawah, nanti kalian perhatikan gambar di atas, dan integral itu ada di bagian antara lapisan-lapisan hidrofilik. Nah, protein integral inilah yang akan membantu zat untuk melewati membran, ya, sehingga disebut sebagai difusi terfasilitasi. Semua zat dapat melewati membran plasma, misalnya gula, asam amino. Oleh karena itu dibantu dengan bantuan protein integral. Mengapa tidak semua zat dapat melewati membran plasma? Karena membran plasma bersifat selektif, artinya membran plasma dapat memilih zat-zat tertentu yang dapat melewati membran plasma. Ada dua cara zat dapat melewati membran plasma dengan difusi terfasilitasi yang dibantu oleh protein, yaitu yang pertama protein integral membentuk saluran hidrofilik yang selektif untuk melewati zat dari konsentrasi tinggi masuk ke konsentrasi rendah, jadi sudah masuk ke dalam membran sel. Selanjutnya adalah protein pembawa. Protein pembawa ini memiliki situs pengikat. Nah, bagian tengah ini merupakan situs pengikat, dan protein pembawa ini dapat membuka dan menutup protein. Pada saat zat terlarut berada di luar membran plasma, maka protein pembawa ini akan membuka bagian atas dari protein tersebut. Setelah zat tersebut masuk ke dalam protein, maka protein tersebut mengaktifkan situs pengikat untuk mengikat zat dan membuka saluran bagian bawah untuk mengeluarkan zat yang masuk ke dalam protein dan masuk ke dalam membran plasma. Oke, selanjutnya kita bahas tentang osmosis. Nah, osmosis adalah perpindahan zat dari konsentrasi tinggi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, atau dari hipotonis ke hipertonis, atau juga bisa dikatakan perpindahan zat pelarut ke zat terlarut. Nah, zat pelarut dan zat terlarut, kita perlu tahu makna dari zat pelarut dan zat terlarut. Nah, zat pelarut adalah zat yang melarutkan, sedangkan zat terlarut adalah zat yang terlarut. Contoh zat pelarut adalah air, sedangkan zat terlarut contohnya adalah gula. Nah, kalau misalnya satu gelas kita sediakan air, nah air itu sebagai pelarut, dan kita masukkan gulanya sebagai terlarut, maka air dapat melarutkan gula sehingga menjadi suatu larutan. Nah, itu merupakan makna dari pelarut, terlarut, dan larutan. Nah, biasanya yang masuk dalam pelarut itu zat yang bersifat hipotonik, sedangkan yang terlarut itu zat yang bersifat hipertonik, sedangkan larutan itu zat yang bersifat isotonis. Nah, ini dikasih contoh proses terjadinya osmosis. Misalnya suatu wadah yang diberikan air sebanyak 10 ml dan diberi sekat, ini adalah membran plasma, kita ibaratkan adalah sekat, dan sebelahnya itu diberikan air yang konsentrasinya sama, yaitu 10 ml. Nah, pada bagian A dan bagian B masukkan gula dengan konsentrasi yang berbeda. Bagian A kita masukkan gula dengan konsentrasi 50 gram, bagian B kita masukkan gula dengan konsentrasi 10 gram.
Nah, tentu saja bagian A konsentrasinya lebih pekat atau lebih kental dibandingkan dengan konsentrasi B. Maka dapat dikatakan bahwa pada bagian A merupakan suatu zat yang bersifat hipertonik, sedangkan bagian B merupakan zat yang bersifat hipotonis. Nah, hal tersebut tidak ada keseimbangan, tidak ada terjadinya isotonis atau sama. Karena air dapat melewati membran sedangkan gula tidak dapat melewati membran, maka jika terjadinya perpindahan, maka akan terjadinya perubahan. Perubahannya terjadi perpindahan atau pergerakan air dari bagian B ke bagian A atau bagian hipotonis ke bagian hipertonis. Nah, hal tersebut sudah mencapai titik keseimbangan atau titik isotonis karena pada bagian B bersifat hipo dengan zat terlarutnya 10 gram, sedangkan A atau hiper 50 gram. Yang tadinya adanya pergerakan air dari daerah B ke daerah A, sehingga daerah A yang tadinya bersifat pekat menjadi encer dan cairan konsentrasinya sama dengan daerah B meskipun terjadi kenaikan pada daerah A. Atau paling mudah kita contohkan seperti ini. Saya sediakan 2 gelas. Jadi ini kita ibaratkan daerah A dan ini daerah B yang dibatasi oleh sekat membran sel. Nah, daerah ini daerah A, ini daerah B. Daerah A ini saya tambahkan zat pewarnanya sebanyak 550 ml. Sedangkan yang daerah B zat pewarnanya sebanyak 10 ml. Ini sudah tercampur dengan air yang sama-sama airnya sebanyak 10 ml. Nah, pastinya daerah IA lebih pekat dibandingkan dengan daerah B. Ini gelas daerah B. Karena daerah A lebih pekat sehingga dia bersifat hipertonis dibandingkan dengan daerah B yang bersifat hipotonis. Nah, bagaimana sehingga kedua zat ini seimbang, konsentrasinya harus sama supaya dia mencapai titik keseimbangan atau isotonis. Pastinya harus yang daerah B ini airnya akan bergerak ke daerah A karena yang ini lebih kental dibandingkan dengan yang ini, yang B. Coba kalian berpikir contoh seperti kalian buat susu jika terlalu manis, bagaimana supaya rasa manisnya berkurang, maka kalian tambahkan dengan air. Nah, air itu kan bersifat hipotonis, jadi pastinya kalian tambah semakin banyak air, berarti yang tadinya terlalu manis atau hipertonis lama kelamaan akan berkurang, dan jika semakin banyak air lagi maka tidak ada rasa manis sama sekali, maka hal tersebut lama kelamaan bersifat isotonis atau sama. Misalnya karena yang ini encer, kita akan pindahkan ke bagian yang bersifat kental karena adanya terjadi pergerakan air dari daerah hipo ke hiper. Sampai konsentrasinya sama karena ada penambahan air dari rendah ke tinggi, maka terjadinya pengurangan air pada daerah A, tapi konsentrasinya sama. Terjadinya pengurangan pada daerah hipo rendah, tapi daerah hiper tinggi, airnya lebih tinggi, tapi konsentrasinya sama, seperti itu.
Jadi osmosis itu perpindahan zat melewati membran semi permeabel. Ada juga semi permeabel, permeabel dan impermeabel. Jadi permeabel adalah membran plasma yang dapat dilalui oleh semua zat. Sedangkan impermeabel adalah membran plasma yang tidak dapat dilalui oleh semua zat. Sedangkan semi permeabel adalah membran plasma yang dapat dilalui oleh zat-zat tertentu. Jadi proses osmosis ini dapat dilalui oleh zat-zat tertentu. Proses osmosis terjadi pada sel hewan berbeda dengan sel tumbuhan. Hal tersebut disebabkan karena sel tumbuhan memiliki dinding sel dan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar tersebut menunjukkan proses osmosis yang terjadi pada sel hewan dan sel tumbuhan pada konsentrasi larutan yang berbeda-beda. Kita perhatikan gambar pertama. Nah, gambar pertama ini menunjukkan bahwa sel hewan dan sel tumbuhan berada pada konsentrasi lingkungan yang bersifat hipotonik atau rendah dibandingkan dalam sel, sehingga menyebabkan air masuk ke dalam sel dan sel hewan mengalami plasmolisis atau pemecahan. Hal tersebut berbeda dengan sel tumbuhan. Sel tumbuhan tidak mengalami plasmolisis tetapi mengalami turgid atau turgo, atau bisa dikatakan sebagai peregangan. Hal tersebut disebabkan karena sel tumbuhan memiliki dinding sel. Selanjutnya pada gambar kedua merupakan sel hewan dan sel tumbuhan yang berada pada larutan yang berkonsentrasi isotonik atau sama. Nah, kita perhatikan untuk sel hewan. Sel hewan berada pada lingkungan dengan konsentrasi yang sama, disebabkan air keluar dan air masuk seimbang, sehingga bentuk pada sel hewan berbentuk normal. Hal tersebut sama dengan sel tumbuhan, menyebabkan keseimbangan antara air yang masuk dan keluar sehingga sel tumbuhan berbentuk normal. Selanjutnya, sel hewan dan sel tumbuhan yang berada pada larutan yang berkonsentrasi hipertonik atau berkonsentrasi tinggi. Pada sel hewan, jika berada pada lingkungan yang berkonsentrasi tinggi dibandingkan di dalam sel, menyebabkan air yang berada di dalam sel keluar sehingga sel mengkerut. Hal tersebut berbeda dengan sel tumbuhan. Sel tumbuhan tidak mengalami bentuk yang mengkerut, tetapi terjadinya plasmolisis yang disebabkan air keluar dari sel tumbuhan yang berlebihan. Kita sediakan 2 gelas air, garam, 2 potong ketimun dengan berat masing-masing 5 gram, dan timbangan. Satu gelas kita masukkan garam sebanyak 1 sendok teh, kita aduk. Masukkan ketimun pada masing-masing gelas yang berisi air dan garam, dan air saja. Kita masukkan
biarkan selama 3 menit. Setelah 3 menit, kita timbang ketimunnya. Keluarkan dulu ketimunnya dari larutan. Ini adalah larutan campuran dari pelarut air dan terlarut garam membentuk suatu larutan. Jadi kita keluarkan dulu ketimunnya, kita timbang. Ini awalnya tadi beratnya 5 gram. Nah, terjadi penurunan menjadi 4 gram. Nah, oke, kita coba timbang yang satunya lagi. Kita timbang, ini adalah air saja, tidak campuran apa-apa, pelarut air saja. Kita lihat apakah ada perbedaan. Nah, terjadi kenaikan pada ketimun yang direndam dengan air selama 3 menit. Hasil percobaan tersebut terjadinya perbedaan pada berat ketimun. Jadi awalnya ketimun saya potong dengan berat yang sama, yaitu beratnya 5 gram. Yang satunya saya rendam di dalam air tanpa ada campuran, yang satunya direndam di dalam air yang dicampurkan dengan garam. Tentu saja air yang bercampur dengan garam itu bersifat hipertonik, sedangkan yang satunya tidak dicampur itu bersifat hipotonik. Nah, setelah direndam selama 3 menit, ternyata ada perubahan. Air yang dicampur dengan garam terjadi penurunan pada beratnya. Pada berat ketimun yang awalnya 5 gram menjadi 4 gram. Sedangkan pada air yang tidak dicampur terjadi kenaikan berat yang awalnya 5 gram menjadi 7 gram. Hal tersebut disebabkan oleh pada pencampuran air garam tadi, larutan bersifat hipertonis atau tinggi dibandingkan dengan di dalam pada sel tumbuhan pada ketimun, sehingga menyebabkan air keluar di dalam sel. Jadi yang tadi awalnya beratnya 5 gram turun menjadi 4 gram. Sedangkan pada air yang tidak bercampur mengalami kenaikan karena di dalam sel ini memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan di luar sel air yang bersifat hipotonik, sehingga air yang berada di dalam gelas masuk ke dalam tumbuhan atau ketimun, menyebabkan ketimun tersebut bertambah beratnya yang awalnya 5 gram menjadi 7 gram. Begitulah. Terima kasih. Tonton terus ya video pembelajaran selanjutnya.